Salam cinta lingkungan. Iya. Terima kasih. Jadi pagi hari ini tanggal 5 Juni 2023 merupakan hari yang istimewa bagi teman-teman yang pecinta lingkungan tentunya ya. Jadi siapapun boleh menjadi pecinta lingkungan. Dari jurusan apapun boleh ya. Jadi saat ini kita bersama Bapak Rektor, terima kasih Bapak Rektor sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ketua LP2M, Bapak Sekretaris LP2M, Bapak WD3 Fakultas Ilmu Sosial, dan Bapak Ibu dosen yang lain yang pagi hari ini hadir untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini kita lagi live streaming perguruan tinggi se-Indonesia yang kita lagi mengikuti semuanya melabel dirinya Green Campus. Apalagi Universitas Negeri Malang ya, yang mempunyai visi sebagai kampus yang sehat dan mencerdaskan. Kampus yang sehat dan mencerdaskan dimulai dari sampah yang harus beres. Nah, kegiatan-kegiatan kita beberapa waktu yang lalu, terima kasih teman-teman sudah bergabung di dalam produk-produk kaitannya dengan cinta lingkungan. Kami menyebutnya waktu itu dengan Techno Creativity untuk penyelesaian masalah sampah di kampus dan kemungkinan untuk green entrepreneurship. Jadi di situ antara lain briquette, kemudian ada pupuk itu yang kemungkinan untuk sudah dekat entrepreneurship, kemudian termasuk ekoenzim. Nah, dalam kesempatan pagi ini nanti Bapak Rektor bersama Ketua LP2M bersama Bapak Dekan maupun Wakil Dekan termasuk teman-teman tim Green Metric akan bersama-sama menuangkan ekoenzim seperti ini, dan kita sepakat saat ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2023 kita akan menuangkan ekoenzim sebanyak 100 liter seperti itu. Terima kasih Pak Rektor sekali lagi. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Rektor memberikan sambutan secara lengkap untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya tadi pagi membaca Kompas di headline, jadi halaman pertama bicara tentang bagaimana pemanasan global menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan kita semua, sehingga sudah ada kenaikan hampir 1,5 derajat. Dan ini kalau dibiarkan tentunya tidak hanya mengancam tatanan UN tapi juga tatanan global. Bahkan yang menarik, ada satu wilayah Perlu itu yang hanya dalam beberapa rentang waktu yang pendek tahun itu kenaikan pemanasannya sudah hampir 1 derajat, yaitu 0,95 derajat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini menjadi menarik karena mengajak kita untuk belajar dari kearifan para nenek moyang kita dulu, bagaimana mereka peduli dengan lingkungannya. Maka ketika kita peduli, atau istilah Ibu Prof. Sumarmi tadi, kita cinta lingkungan, barangkali cinta ini juga tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang posesif, yang harus dimiliki. Ini yang oleh Erich Fromm disebut dengan cinta itu to have. Akibatnya apa? Lingkungan hidup menjadi rusak karena setiap orang berusaha untuk menguasai sesuai dengan seleranya. Maka cinta yang posesif, cinta yang to have itu justru merusak lingkungan. Sebaliknya, yang disarankan oleh Erich Fromm baik di dalam bukunya To Have and To Be maupun The Art of Love itu adalah bagaimana cinta adalah bagian dari proses menjadi. Sehingga kalau kita cinta kupu-kupu, tidak harus kupu-kupu itu kita racuni kemudian kita matikan, dan kemudian kupu-kupu yang sudah jadi mayat itu kita tempelkan di kamar kita. Demikian pula kalau kita cinta bunga yang ada itu tidak harus kita cabut
kemudian kita taruh di ruangan kita. Maka kalau dalam proses menjadi inilah sebagai modus operandi cara kita berpikir sebagai orang modern, maka lingkungan bisa terawat dengan baik. Nah, uniknya juga dalam konteks cinta lingkungan tidak lagi bisa dimonopoli oleh perorangan, institusi, bahkan negara. Karena problem lingkungan tidak bisa diselesaikan dalam level lokal maupun nasional, tapi harus diselesaikan secara nasional. Maka dari situlah kita dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, mari kita lihat wawasan kita harus wawasan yang global. Karena ketika kita sangat intens menjaga tata lingkungan yang baik, tetapi kalau di tetangga kita, baik tetangga wilayah regional sampai dengan di dunia benua yang berbeda itu tidak concern, maka lingkungan hidup juga tidak akan bisa mengalami sustainability. Bahkan PBB juga sudah memiliki program pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah lingkungan. Dan kaitannya dengan kita semua, yang menarik adalah kita ingin menjadikan kampus kita itu kampus yang sehat. Tentunya kampus yang sehat kalau ekologi, baik ekologi fisik maupun ekologi sosial sampai dengan Lebenswelt, ekologi pikiran itu harus kita tata dengan sehat. Apalagi kali ini teman-teman telah menyiapkan enzim yang sepengetahuan saya enzim mulai diteliti sejak abad 17, 18 sehingga di awal abad 20 mulai ada beberapa tokohnya yang menerima hadiah Nobel, tetapi dalam prakteknya enzim belum dilaksanakan secara konsisten dan memasyarakat. Contoh yang sederhana saja, apakah kafe yang ada di UN semuanya sudah menggunakan enzim untuk mencuci bahan makanan yang akan kita konsumsi? Kalau ini belum, tanpa kita sadari, kita sebagai orang kampus pun punya pengetahuan tentang ekoenzim, tapi itu tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Padahal kalau kita menggunakan ekoenzim, maka makanan-makanan yang ada residu pestisidanya, residu racun dan sebagainya bisa diminimalisir dan dihilangkan. Konsekuensinya apa? Kita makan asupan yang sehat. Nah, untuk itu mudah-mudahan pagi ini kita tidak hanya bisa menuangkan ekoenzim di danau yang kita miliki, tapi mari kita gerakkan, kita sadarkan teman-teman yang mengelola kafe itu nanti didampingi oleh teman-teman bagaimana mereka mau memanfaatkan enzim untuk mengelola warung, mengelola kafe secara sehat. Demikian pula ini nanti kita akan libur agak panjang, beberapa ruang kosong, sehingga teman-teman kita bagaimana ketika membersihkan ruangan tidak menggunakan baygon atau yang lain, tapi juga menggunakan enzim. Demikian pula kita bagaimana pohon-pohon di lingkungan kampus kita yang sudah banyak, termasuk buah-buahan, ini pupuknya tidak lagi pupuk kimia, bisa mulai pupuk kompos sampai yang enzim, sehingga pengetahuan tentang lingkungan itu tidak berhenti sebagai informasi. Karena kalau enzim ini masih sebatas informasi, perilaku kita tidak akan banyak berubah. Tapi sebaliknya, ketika pemahaman ekologi, sehingga dalam beberapa kasus kita lihat kita tidak sehat karena udara di lingkungan kita itu buruk. Demikian pula kita tidak sehat karena tempat-tempat di mana kita sedang belajar, sedang bekerja itu tidak sehat. Lalu tanggung jawab siapa kita? Nah, itu dalam hal kaitannya dengan udara. Belum lagi kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan. Sehingga kalau di beberapa kampung, terutama teman-teman yang
mengidentifikasi dirinya sebagai kampung tematik, mereka justru mampu mengelola lingkungannya dengan bagus. Bahkan ada satu kampung di Malang ini, Kampung Lintung Gogrik, itu yang sebelum mereka menerapkan pendekatan lingkungan secara sistemik, rata-rata udara di mereka 25 sampai 27, tapi tidak sampai waktu 2 tahun setelah setiap rumah diwajibkan memiliki tumbuh-tumbuhan, setiap rumah ada biopori, ada resapan air, ternyata udaranya sudah berubah dari 22 ke 25. Nah, kami berharap kegiatan ini tidak berhenti menjadi kegiatan seremonial. Hari ini kita lakukan, tapi kemudian besok tidak ada tindak lanjutnya. Untuk itulah kita bertemu pada pagi ini antara para pimpinan, tenaga-tenaga, teman-teman kita, dosen, pendik, dan mahasiswa. Ini bukan sekedar acara seremonial, tapi ini bagian dari kehidupan kita bersama. Dengan demikian, semua lahan yang kita miliki, sehingga kita berharap mulai kita canangkan ini tidak lagi ada kompos, ada kotoran UM yang dibuang keluar UM. Kan lucu, di UM banyak profesor lingkungan, banyak ahli kimia, banyak ahli biologi, tapi mengelola sampah itu masih diserahkan ke orang lain. Nah, ini mari kita kelola. Kita sebagai kampus harus bisa menjadi bagian yang mencerdaskan, yaitu mengajak saudara-saudara kita, mahasiswa kita, pendik dan dosen untuk peduli dengan lingkungannya. Salah satunya kita tandai hari ini, yaitu dengan menuangkan enzim itu di danau kita agar airnya bersih, ikan yang ada di danau bisa tumbuh berkembang dengan baik, dan mudah-mudahan nanti enzim yang lain itu juga dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi problem cinta lingkungan bukan terjebak atau terikat oleh peringatan Hari Lingkungan yang hanya terjadi tanggal 5 Juni, tetapi harus kita jadikan kesadaran cinta lingkungan adalah cinta diri sendiri. Maka ketika cinta diri dan lingkungan harus menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Itu barangkali yang bisa saya ucapkan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang akhir-akhir ini telah banyak mengajak semua pihak, bahkan memberikan contoh bagaimana mengelola lingkungan yang baik sampai membuat enzim, sehingga pagi ini kita akan menuangkan sekitar 100 liter ekoenzim ke tempat-tempat yang diperlukan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Hari Cinta Lingkungan 5 Juni 2023 di kampus kita, yaitu kampus yang sehat dan mencerdaskan, kita mulai. Sudah siap semua ya? Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, mungkin bisa diberikan tepuk tangan. Baik, semoga dengan adanya pengembangan ekoenzim ini dapat membantu lingkungan hidup terutama pada kolam ikan kembang dengan baik.